Indonesia sebagai negara agraris menghasilkan berbagai macam produk pangan strategis, bahkan untuk komoditas tertentu sudah surplus. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan stabilisasi harga pangan agar petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Kebijakan stabilisasi harga pangan berperan dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan atau stabilitas politik nasional. Pengalaman tahun 1996 dan tahun 1998 membuktikan bahwa terjadinya goncangan ekonomi yang kemudian berubah menjadi krisis politik. Terjadi karena harga pangan melonjak drastis dalam jangka waktu yang pendek. Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang sangat strategis karena merupakan bahan baku untuk membuat tahu dan tempe yang merupakan sumber lauk pauk utama sebagian besar penduduk Indonesia. Kebutuhan kedelai dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun Indonesia mengalami berbagai permasalahan seperti ketersediaan kedelai dalam negeri yang belum mencukupi. Ketersediaan kedelai rata-rata baru mencapai sekitar 40%, sehingga dilakukan impor kedelai untuk memenuhi kekurangannya. Selain itu, tata niaga kedelai yang didominasi pengusaha importir sering berdampak pada instabilitas harga kedelai di tingkat masyarakat, baik produsen yaitu pengrajin tahu dan tempe maupun konsumen atau masyarakat luas. Ketergantungan kedelai terhadap produk impor juga berpengaruh terhadap harga di dalam negeri, akibat fluktuasi harga kedelai di pasar internasional. Kondisi tersebut menyebabkan kedelai berpengaruh terhadap perubahan inflasi. Kebijakan stabilitas pangan pun terjadi pula di Perum Bulog, kantor cabang Jember, Jawa Timur. Upaya terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan meratanya penyebaran bahan pangan, terutama beras, sebagai salah satu komoditas yang utama dalam menjaga ketahanan pangan. Jember menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Timur dan nasional karena secara geografis pertaniannya juga bagus, sehingga mampu mempengaruhi harga beras di pasaran tidak bergejolak karena ketersediaan komoditas beras yang cukup melimpah. Bahkan, Bulog Jember mengirim beras ke beberapa daerah di luar Pulau Jawa yang mengalami kekurangan beras. Selama pandemi, harga beras di pasar tradisional Jember stabil di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.500 per kilogram untuk beras berkualitas medium hingga premium. Bahkan selama Ramadan, harga beras tetap stabil meskipun permintaan akan komoditas pangan itu cukup tinggi. Tidak hanya menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen, Bulog Jember juga berusaha maksimal melakukan stabilisasi harga beras di tingkat produsen atau hulu, sehingga harga beras yang dijual petani tidak anjlok saat panen raya. Menurut Kepala Perum Bulog Jember Budi Sutika, pihaknya harus tetap mempertahankan harga di tingkat produsen atau petani dengan terus melakukan penyerapan gabah sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020. Pihak Bulog memastikan stabilisasi harga gabah di tingkat petani dan harga beras di tingkat konsumen bisa berjalan dua-duanya, sehingga stabilisasi harga dari hulu ke hilir bisa terrealisasi untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Jember. Demikian pembahasan studi kasus terkait stabilitas harga. Dapat disimpulkan banyak sekali penyebab permasalahan mengenai stabilitas harga. Di antaranya adanya fluktuasi produksi, daya saing rendah sehingga rentan terhadap goncangan pasar dunia, adanya goncangan variabel makroekonomi, dan buffer stock manajemen yang kurang optimal. Sekian studi kasus terkait permasalahan stabilitas harga di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.